Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jelani dari Prodi Teknik IPS semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan suku Minangkabau. Yang pertama yaitu sejarah suku Minangkabau. Asal-usul Minangkabau yaitu erat kaitannya dengan cerita rakyat tentang kemenangan masyarakat tempat melawan pasukan dari kerajaan besar. Konon Majapahit, kemenangan itu diraih dengan peperangan melainkan adu kerbau. Orang Minang melepaskan seekor anak kerbau yang dipasang tandu besi melawan kerbau besar. Kerbau besar kalah dan sejak itu lahirlah sebuah arti yang bernama Minangkabau. Orang Minang melepaskan seekor anak kerbau yang dipasangi tanduk besi melawan kerbau besar. Kerbau besar kalah dan sejak itulah lahirlah bernama Minangkabau. Dari kata manang yaitu menang, kabau yaitu kerbau. Walaupun bersifat mitologis, legenda ini menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam menghadapi tantangan dengan strategi, bukan kekuatan fisik semata. Secara historis, pusat kebudayaan Minangkabau bermula dari Kerajaan Pagaruyung di Tanah Datar. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dan berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan di Sumatera bagian tengah. Pada masa awal, pengaruh Hindu-Buddha cukup kuat terlihat dari tradisi dan simbol-simbol kerajaan. Namun sejak abad ke-16 agama Islam masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah ulama. Salah satunya yaitu Syekh Burhanuddin. Sejak itu masyarakat Minangkabau mengintegrasi Islam ke dalam adat mereka yang kemudian dirumuskan dalam falsafah adat Basandi Syarak, yaitu Syarak Basandi Kitabullah. Bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau adalah salah satu unsur utama kebudayaan yang terlihat identitas masyarakat Minang. Bahasa ini termasuk dalam rumpun Melayu, namun memiliki perbedaan fonetik atau pelafalan kosakata dan intonasi yang khas. Misalnya yaitu kata tidak dalam bahasa Indonesia jadi indak dalam bahasa Minangkabau, atau kamu menjadi ang. Bahasa Minang memiliki banyak dialek lokal seperti dialek Agam, Tanah Datar, Pariaman, Solok hingga pesisir selatan. Dialek standar umumnya berasal dari daerah Duha dan Tigo, yaitu Agam, Tanah Datar, dan 50 Koto. Perbedaan dialek ini tidak menghalangi komunikasi karena semua orang Minang dapat saling memahami. Keunikan Minangkabau yang juga tercermin dalam pepatah petitik, yaitu ungkapan tradisional yang syarat nilai-nilai kehidupan. Contohnya yaitu pepatah alam takambang, yaitu jadi guru, mengajarkan bahwa manusia harus belajar dari alam. Pepatah dan elok diambil dan buruk dibuang, menegaskan pentingnya sikap selektif dalam hidup. Bahasa dalam pepatah petitik ini berfungsi sebagai alat pendidikan moral, sosial, dan budaya pada suku Minangkabau, yaitu bahasa Minang. Selanjutnya yaitu bentuk desa suku Minangkabau. Dalam kebudayaan Minangkabau, bentuk desa disebut dengan istilah nagari. Nagari tidak hanya sekedar wilayah administratif, tetapi juga sebuah kesatuan adat, sosial, dan politik. Nagari dipimpin oleh seorang wali. Nagari dibantu oleh lembaga adat yang terdiri dari nenek, mama,
atau pemimpin kaum, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Nagari memiliki struktur sosial yang khas. Rumah adat atau rumah gadang berdiri sebagai tempat tinggal keluarga besar. Rumah gadang bukan hanya tempat bernaung. Di samping rumah gadang terdapat surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah atau masjid, belajar agama sekaligus tempat tinggal anak laki-laki yang sudah dewasa. Surau menjadi lembaga pendidikan tradisional masyarakat Minang. Secara tata ruang, nagari biasanya dikelilingi oleh sawah ladang dan hutan. Di pusat nagari terdapat balai desa atau masjid. Interaksi sosial berlangsung melalui kegiatan adat tersebut, gotong royong dan musyawarah nagari. Prinsip kebersamaan ini tercermin dalam pepatah bule ai dek pembuluh bule katok dek mufakat, atau bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, yaitu sistem kekerabatan di suku Minangkabau. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau sangat unik karena bersifat matrilineal. Artinya garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan harta pusaka tingginya seperti tanah, wilayah, dan rumah gadang diwariskan kepada anak perempuan. Meskipun demikian, laki-laki tetap memiliki peran penting. Mereka disebut mama, paman dari pihak ibu yang bertanggung jawab terhadap keponakan. Seorang laki-laki Minang memiliki tanggung jawab besar terhadap anak saudara perempuannya, bahkan lebih besar dibandingkan terhadap anak kandungnya. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pemilik garis keturunan, seperti laki-laki sebagai pemimpin adat. Selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial pada suku Minangkabau. Struktur sosial masyarakat Minangkabau dibangun atas dasar adat dan musyawarah. Organisasi sosial di nagari mencakup 4 unsur utama, yaitu nini atau mama, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Keempat unsur ini disebut sebagai tumpu tigo sajarangan, alitigo sabilin, yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, adat, dan agama. Masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi musyawarah. Segala persoalan diselesaikan dengan perundingan bersama sebagai pepatah bule kato mufakat. Sistem ini membuat masyarakat Minang memiliki solidaritas tinggi, baik di kampung maupun di rantau. Selain organisasi adat di perantauan, masyarakat Minang juga membentuk Ikatan Keluarga Minangkabau. Organisasi ini menjadi wadah untuk menjaga adat, mempererat hubungan, dan membantu sesama perantau. Dengan demikian, sistem kemasyarakatan Minangkabau bersifat dinamis, bisa hidup di kampung maupun di perantauan. Selanjutnya yaitu sistem religi kepercayaan. Masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Ajaran Islam begitu kuat dalam kehidupan mereka, bahkan melebur dengan adat prinsip adat Basandi Syara. Basandi Syara yaitu syarak Basandi kita belum menjadi pedoman hidup. Artinya adat harus sesuai dengan ajaran Islam, dan di syariat Islam menjadi adat. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Minang menganut kepercayaan animisme, dinamis, dan pengaruh Hindu-Buddha. Sisa kepercayaan itu masih tampak dalam tradisi sesaji atau upacara adat tertentu. Namun setelah Islam datang, kepercayaan lama perlahan menyesuaikan diri. Yang selanjutnya yaitu adat dan istiadat yang ada di suku Minangkabau. Tradisi adat istiadat masyarakat Minangkabau merupakan warisan turun-temurun yang memiliki makna sosial, moral, dan religius yang sangat dalam. Setiap tradisi tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan masyarakat yang ada di suku Minangkabau.
pada suku Minangkabau. Kesenian Minangkabau merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang syarat makna filosofis, religius, dan sosial. Seni bagi orang Minang bukan sekedar hiburan, melainkan juga alat pendidikan moral, sarana mempererat hubungan sosial, dan media untuk melestarikan adat. Kapan alam tak kembang jadi guru menunjukkan bahwa seni lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang belajar dari alam. Adat dan pengalaman. Seni tradisional Minangkabau berkembang dalam membentuk mulai dari seni tari, musik, drama, sastra, lisan, hingga seni bela diri. Kesenian ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat nagari, diwariskan turun-temurun dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya pada suku Minang. Dan yang terakhir di sini yaitu masalah pembangunan dan modernisasi. Seperti kebudayaan yang lain, masyarakat Minang menghadapi tantangan modernisasi. Globalisasi menyebabkan sebagian generasi muda kurang mengenal adat dan bahasa Minang. Urbanisasi membuat masyarakat orang meninggalkan nagari sehingga beberapa tradisi mulai berkurang. Namun, modernisasi juga membawa peluang. Pendidikan tinggi juga membuat banyak orang Minang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Teknologi modern memudahkan komunikasi antar perantauan dengan kampung halaman. Ekonomi masyarakat juga meningkat melalui usaha kuliner Minang yang mendunia. Tantangan besar adalah menjaga keseimbangan antara adat dan modernisasi. Pemerintah daerah ini mama dan organisasi masyarakat berusaha melestarikan budaya melalui festival, pendidikan adat, dan pengajaran bahasa Minang di sekolah. Dengan demikian, modernisasi tidak hanya menjadi ancaman tetapi juga peluang untuk memperkuat identitas Minangkabau. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata maupun kurangnya penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.